Sahabat Hikmah, di balik kisah, Rabu 8 Juni lalu gempa bermagnitudo 5,8 guncang wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, warga terlihat panik dan berhamburan keluar rumah. Mereka mencari tempat terbuka untuk menghindari reruntuhan. Dari data BMKG, pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 10 km. Tepatnya 43 km sebelah barat daya Kabupaten Mamuju dan tidak berpotensi tsunami. Namun getaran gempa cukup kuat membuat beberapa bangunan rusak. Bencana atau musibah memang tidak bisa ditebak kapan datangnya, seperti banjir bandang yang tiba-tiba melanda. Inilah detik-detik saat 5 rumah dan sebuah masjid di Kampung Cihanjawar, Desa Margamulya, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung terseret luapan Sungai Ciwidey. Video berdurasi lebih dari 1 menit ini menjadi viral di media sosial. Meski tidak ada korban jiwa, keluarga dari rumah yang hanyut terpaksa mengungsi. BPBD setempat menetapkan siaga bencana, sementara alih fungsi lahan diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Bandung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita jumpa lagi sahabat Hikmah bersama saya Rahma Hayuning Dia dan sudah ada Ustadz Wijayanto. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Selalu segar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kita mau membahas bahasannya, judul besarnya adalah ketika alam berbicara nih Ustadz. Nah ada yang bilang kalau bencana datang ini tandanya alam sedang marah. Bisa. Atau ada yang bilang juga, wah ini azab. Waduh. Bisa juga. Oh itu betul ya Ustadz? Semuanya betul. Oh iya, betul. jadi karena gimana Ustadz? Ada 2 faktor yang harus dicatat. Ada musibah itu bisa karena betul-betul murni. Bukan campur tangan kita dari Allah. Misalnya tsunami, misalnya ada gempa, misalnya ada erupsi. Itu betul-betul dari Allah. Yeah. Nanti apa maksudnya, apa hikmahnya kita akan gali. Tapi ada juga yang ada andil manusia, misalnya banjir. Misalnya. Di Jakarta ini banjir, di Bogor, di kota-kota di Semarang banjir, itu ada campur tangan manusia. Karena dia merusak alam, karena dia nggak peduli lingkungan, atau buang sampah sembarangan, dan seterusnya. Jadi ada 2, di mana kadang-kadang ini murni dari Allah, dan kalau ada musibah itu betul dari Allah, itu menjadikan orang jadi syahid. Karena gempa, karena itu semuanya. Tapi juga ada yang memang karena ulah manusia. Makanya di dalam ayatnya dharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidan. Atau dibaca dulu. Telah nampak rusak di darat dan di laut. Ar-Rum ayat 41. Di mana rusaknya alam di darat dan di laut itu juga karena tangan-tangan manusia. Semuanya datang dari Allah, tetapi ada yang andil manusia, maka manusia ikut mempertanggungjawabkan. Tapi kalau adanya tsunami, nggak ada tanggung jawab apa-apa kecuali karena amaliyah kita. Ayo dibaca. Terjemahan di Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, jadi ada tangan manusia yang merusak alam, merusak laut, merusak luar biasa. Laut sudah tercemari begitu rupa. Dan juga bagaimana darat ini. Jakarta ini kalau bisa ngomong ya itu tanahnya itu menjerit terus. Nggak ada resapan gitu. Mohon maaf, aturan IMB mana sih? IMB itu harusnya ada berapa persen yang tidak boleh dibangun. Setiap kita bangun ada resapannya, ada di mana ada tumbuhannya, ada itu, sehingga kalau ini nggak diperhatikan ya wajar saja kalau alam menjadi marah kepada kita. Maka itu bisa menjadi teguran supaya kita ingin kembali. Karena diantaranya setiap ada musibah, setiap itu bagian dari teguran kita untuk bagaimana orang itu kembali kepada nilai-nilai kebenaran, supaya dia on the track. Dulu untuk menegur itu, yang naik Fir'aun itu sampai 10 kali alam bicara itu. Sebelum kena laut itu semuanya ada darah.
di mana darah itu orang makan karena kemaksiatan kemana-mana, nggak ada orang, bagaimana orang tidak menegakkan beribadah kepada Tuhan, maka makan itu belum lagi ditelan sudah jadi darah sebelum dicerna. Jadi dari sisi ini sekali lagi ini bisa jadi teguran, tapi bisa juga jadi azab. Tetapi bukan azab yang sesungguhnya, karena setiap orang itu perbuatan itu balasan hanya di akhirat. Di dunia ini ada tetapi hanya bonus. Yang sesungguhnya nanti di akhirat. Karena kalau semuanya disegerakan di dunia, enak sekali. Kadang-kadang orang berbuat maksiat itu lebih enak hidupnya di dunia daripada orang yang taat. Ada orang itu jelas koruptor itu layanannya lebih bagus daripada orang yang taat. Pembayar pajak dengan yang ngemplang pajak itu yang dilayani malah pengemplang pajaknya loh. Kalau kita masuk bandara, kita masuk tempat-tempat tertentu, yang luar biasa karpet merahnya yang mengemplang pajak, tapi yang mohon maaf pembayar pajaknya malah disia-siakan. Kalau itu hukum dunia, untung ada akhirat, maka itu bukan sekedar. Tapi itu juga sebagai ujian bagi kita. Rumusnya begini, kalau itu ujian, idza akhaballahu qauman ibtalahum. Tanda Allah itu cinta kepada seseorang, maka Allah berikan ujian. Saya tanya, orang yang paling dicintai Allah di muka bumi ini siapa? Rahma. Siapa? Manusia yang pernah diciptakan di bumi ini, yang paling dicintai Allah siapa? Siapa? Rasul. Rasulullah. Maka wajar kalau ujian paling berat itu Rasulullah. Rasulullah pernah diusir, mau dibunuh, Rasulullah difitnah. Berita hoax, istrinya aja dikena hoax lah itu. Istrinya dituduh selingkuh segala macam, dianggap orang gila, penyihir, mau dibunuh, mau di itu. Maka wajar kalau Rasulullah nanti surganya paling tinggi. Karena ujiannya berat. Dan setiap orang akan mengalami ujian demi ujian. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah 155. 155 terjemahannya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan. Hidup ini ada ketakutan. Jadi kadang-kadang alam ini membuat kita akan takut. Takut apapun. Dari bayi itu takut, makanya setiap kelahiran pasti akan menangis. Ketakutan, kemudian kelaparan. Kelaparan, kurang harta. Kekurangan harta. Kekurangan harta. Udah sekian lama belum ada transfer segala macam. Udah ini THR kurang, ada lagi. Ini takut PHK segala macam. Nah, itu bagian dari kekurangan harta. Terus kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. jiwa. Bahkan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita senang itu berkurang kesenangan kita, kekurangan jiwa. Ada keluarga kita yang dipanggil duluan oleh Allah. Terus? Dan buah-buahan, Ustaz. Dan buah-buahan. Ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi orang yang sabar itu bagian. Maka kalau ada alam memberikan ujian bagi kita, itu cara Allah menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di surga, dan untuk menguji bagaimana keimanan kita supaya lebih kuat, maka ayat itu nanti disambung, semuanya harus dikembalikan pada Allah. Maka kalau ada cobaan, ujian, apa yang harus kita lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembalikan pada Allah. Nah, itu dia. Itu tadi kita ngebahas bencana. Kalau kita bahas bahasa alam yang lain, ini baru hujan aja, Ustaz. Baru hujan aja kadang-kadang orang udah, kok hujan sih? Wah, nggak bisa keluar dong, nggak bisa pulang cepet dong. Nah, padahal yang saya dengar katanya kita tidak boleh menghina hujan. Satu, kedua, hujan itu kan berkah. Nah, ini akan kita bahas, tapi usai jeda. Jangan kemana-mana, sahabat Hikmah.